Pak, kalau semua harus lewat BPK, apakah BPK itu siap secara SDM dan waktu? Itu. Pak, kalau semua harus lewat BPK, apakah BPK itu siap secara SDM dan waktu? Itu. Ini adalah pertanyaan yang menurut pendapat saya yang paling penting. Kalau kita tadi pertama kita sudah memahami mengenai masalah apa yang dituntut, substansinya apa dan apa putusannya, kita memang perlu melihat apa sih sebenarnya, kalau saya boleh katakan, konsekuensi atau resiko dari putusan MK nomor 28 tahun 2026 ini terhadap proses penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi. Nah, secara jujur saya katakan, saya kan mantan ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan itu dulu ada yang kita sebut dengan Auditorat Utama Investigasi. Sekarang kita sebut dengan Pemeriksaan Keuangan Negara 8 yang tugasnya salah satunya adalah melakukan perhitungan kerugian negara. Saya singkat ya, karena panjangnya itu adalah pemeriksaan investigasi dalam rangka perhitungan kerugian negara. Nah, dulu jumlah yang bisa melakukan itu, yang diberikan mandat atau ditugaskan melakukan proses pemeriksaan investigasi ini adalah pemeriksa atau auditor yang sudah memiliki sertifikasi khusus. Sertifikasinya itu adalah Certified Fraud Examiners dan atau Certified Forensic Audit. Jumlahnya itu sekitar 150 orang dulu, dan kemudian 98 atau 99-nya ada di yang sekarang kita sebut dengan PKN 8. Jumlah itu saya pikir tidak akan bertambah terlalu banyak, angkanya akan ya sekitar itu aja. Nah, katakanlah jumlahnya ada 99. Sedangkan di tim kecil untuk perhitungan kerugian negara itu kan butuh sekitar 3 orang. Nah, kerugian negara itu tidak bisa dihitung cepat. Nah, kalau teman-teman nanya, saya akan bicara prosedurnya dari tahap di mana penyelidikan, penyidikan, dan lain sebagainya. Itu butuh waktu 2-3 bulan. Paling tidak ya, untuk tim kecil perhitungan kerugian negara untuk kasus yang tidak terlalu kompleks. Itu untuk satu kasus tuh Pak ya? Untuk satu kasus, makin kompleks waktunya, makin banyak waktu yang dibutuhkan, makin banyak data yang dibutuhkan, bisa lebih dari 3 bulan. Tapi asumsikan semuanya selesai 3 bulan. Jadi 3 bulan, kalau 99, jumlahnya asumsikan cuma 3, nggak ada yang 5, nggak ada dan sebagainya, berarti kapasitasnya kurang lebih sekira 33 kasus. Selama 3 bulan. Kalau 1 tahun berarti dikali 4, 132 kasus. Padahal dulu saja 2014, 2015 permintaannya sudah 1.650 kasus. Banyak sekali. Kapasitas maksimalnya itu bisa sekitar 200-an ya, apalagi kalau kita bicara masalah desa ya, ditambah lagi dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah akan banyak. Sehingga hal-hal yang seperti ini perlu dicarikan, menurut pendapat saya dicarikan solusinya. Ini bagian yang penting menurut pendapat saya. Nah, solusi ini yang akan saya pikir perlu kita bicarakan sehingga proses penegakan hukumnya bisa jalan. Karena apa? Ada beberapa hal yang harus dijadikan awareness nih. Sekarang ini di 2024 aja ada 1.623 perkara yang diputus. 1.623. 2024 ya. Saya nggak tahu angkanya di 2025 katanya sudah ada peningkatan, bisa lebih banyak kasus yang ditangani. Data terakhir 2026 saya nggak tahu. Tapi kan ada risiko terkait dengan perkara yang ditangani yang perhitungan kerugian negaranya tidak oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Itu loh gambarannya. Nah, untuk itu ada beberapa hal nih yang perlu kita lihat. Pertama, sudah barang tentu konstitusi itu adalah dasar bernegara. Ya, kontrak sosial kita dan harus dihormati dan dipatuhi. Kita bernegara itu dengan konstitusi. Nah, mau pakai apa kita kalau nggak pakai konstitusi? Ya. Kemudian kedua, penegakan hukum itu harus dilakukan dengan prosedur berdasarkan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saya kira kita semua sepakat, kita melakukan penegakan hukum tidak dengan cara-cara yang melanggar atau melawan hukum. Nah, gimana caranya? Penting untuk diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 itu dalam ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf G dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan itu dapat menggunakan tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksa di luar BPK bekerja untuk dan atas nama BPK. Nah, dalam jangka pendek ini untuk membantu
proses penegakan hukum yang sedang berjalan, barangkali bisa dilakukan apa yang kita sebut dengan pendekatan kolaboratif. Saya menggunakan istilah kolaboratif ini untuk menghindari terjadinya ego di tiap lembaga, karena ada BPKP, ada BPK dan sebagainya. Toh teman-teman yang bekerja di BPK dan di BPK sebenarnya adalah orang-orang yang punya penguasaan materi yang sama. Tinggal lagi mereka perlu ada penyesuaian, ada adjustment. Mereka bekerja dengan pedoman dan ditugaskan oleh Badan Pemeriksa Keuangan formalnya, tetapi dalam praktiknya duduk sama-sama. Ya, duduk sama-sama. Dengan demikian nanti tinggal diatur bagaimana caranya. Kalau ternyata kurang di Badan Pemeriksa Keuangan, tinggal kita cari dari teman-teman dari teman-teman auditor dari APIP, entah itu dari BPKP atau entah itu dari inspektorat yang memiliki kompetensi yang dianggap memadai, kemudian dijadikan satu tim di mana menurut pendapat saya quality assurance, penjamin mutu, kan di dalam struktur pemeriksaan itu kan ada pengendali teknis, ada penjamin mutu. Paling tidak penjamin mutunya harus dari Badan Pemeriksa Keuangan sehingga diyakinkan prosedur yang digunakan, standar yang digunakan sama. Saya pikir ini adalah untuk yang jangka pendek. Untuk jangka yang menengah, kita perlu mempertimbangkan apa yang saya istilahkan dengan pendekatan substantif. Pendekatan substantif itu begini, kita nggak bisa terus-terusan begini, pasti kan akan terjadi friksi lama-lama. Nah, intinya kan mereka bekerja dengan pedoman yang sama yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Akan lebih baik kemudian dibuat semacam dilakukan pendidikan kompetensi lewat asosiasi pemeriksa yang secara khusus punya upaya program pengembangan kompetensi di bidang ini. Bisa dengan Institut Pemeriksaan Keuangan Negara, bisa juga dengan asosiasi pemeriksaan atau audit forensik, menggunakan standar yang sama. Jadi semua masuk gitu loh. Nah, mereka yang sama ini dibikin kesepakatan bersama bahwasannya mereka yang sudah mendapatkan sertifikasi CFRA atau sudah dididik di IPKN untuk bidang-bidang tertentu, itu dianggap sudah bekerja untuk dan atas nama BPK. Nah, itu tapi perlu ada pendekatan-pendekatan, ada beberapa penyesuaian terkait ini. Tapi substansinya seperti itu. Sehingga jumlahnya akan menjadi lebih banyak. Bisa dari BPKP, bisa dari inspektorat, dan bisa juga dari kantor akuntan publik maupun satuan pengawas internal yang kemudian ada waktu untuk melakukan ini. Kemudian yang ketiga, ingat bahwasanya kalau kita bicara mengenai masalah pemberantasan korupsi kan tidak semata-mata penegakan hukum. Penegakan hukum itu adalah ultimum remedium yang terakhir. Ada upaya pencegahan, ada upaya juga deteksi, dan juga ada yang namanya edukasi. Nah, pendekatan yang ketiga itu saya istilahkan dengan pendekatan edukatif. Jadi yang pertama adalah pendekatan kolaboratif, pendekatan substantif, dan ketiga mungkin adalah pendekatan edukatif. Dalam pendekatan edukatif itu kita bisa melibatkan perguruan tinggi, ya kan? Perguruan tinggi sebagai contoh, Profesor Romli yang membuat undang-undang tindak pidana korupsi itu ada di Unpad. Mungkin kita bisa melibatkan Universitas Pajajaran. Nah, nanti kita bikin satu program khusus yang di situ melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan kemudian asosiasi profesi dikerjasamakan khusus di situ. Nah, mereka yang memiliki yang lulusan ini nanti, lulusan program khusus ini nanti entah di bidangnya itu akunting atau administrasi, mana aja bisa. Nanti kita bisa lihat di mana polanya. Mereka bisa ditugaskan untuk membantu penegak hukum, aparat penegak hukum dalam rangka mendukung proses penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Saya kira ini adalah bagian-bagian penting yang perlu menjadi awareness. Jangan sampai kemudian proses penegakan hukum ini kemudian justru terhambat karena hal-hal yang seperti ini. Pada saat yang sama kita juga perlu melihat bahwasanya semua lembaga-lembaga pengawas yang ada di Indonesia itu tidak bekerja sebenarnya secara tumpang tindih. Mereka punya bidangnya masing-masing. Persoalannya hanya masalah perhitungan kerugian negara. Yang kalau saya katakan bahwasanya tadi Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, dulu juga ada SEMA di 2016 kalau saya tidak salah yang juga menyampaikan hal yang sama, masalah audit kerugian negara. Ada narasi Pak di masyarakat begitu bahwa 70% koruptor bisa bebas karena dalam kasusnya mereka ini
hasil penghitungan kerugian negara itu tidak dilakukan oleh BPK. Kemudian dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni, kan dia juga menegaskan bahwa perhitungan kerugian negara berpotensi tidak sah apabila tidak dilakukan oleh BPK begitu. Untuk nasib korupsi-korupsi besar yang saat ini juga sudah berjalan atau yang saat ini juga sudah lanjut ke sidang begitu, nanti apakah karena dia tidak dilakukan oleh BPK perhitungan kerugian negaranya, itu apakah bisa diajukan PK atau upaya hukum selanjutnya gitu Pak? Saya ingin menegaskan bahwasanya PK itu kan hak ya. Oleh karena itu kalau kemudian mereka yang terpidana menganggap bahwasanya mereka belum diperlakukan dengan adil dan oleh karena itu ini dianggap sebagai novum baru, wajar saja ini akan bisa menjadi satu alas hukum untuk mereka mengajukan peninjauan kembali. Itu sesuatu yang bisa terjadi. Itu adalah resiko hukum yang harus kita terima bersama. Dan menurut pendapat saya nggak apa-apa juga seperti itu. Tinggal lagi sekarang kalau dia dalam waktu dekat ya kita lakukan apa yang saya gagas tadi. Ya sudah dilibatkan aja Badan Pemeriksa Keuangan tapi dilibatkan tuh bareng-bareng dalam sebuah model kerjasama kolaboratif. Kan sekarang polanya tuh adalah kolaborasi nih. Kan yang penting komitmennya sama, penegakan hukum. Nah, penegakan kolaboratif ini juga memberikan ruang kita melakukan eksaminasi juga review terhadap bagaimana kasus ini sebelumnya ditangani. Ingat bahwasanya pada saat kita bicara kerugian negara, kita tidak bicara sesuatu yang berlebih-lebihan. Kita tidak bicara tentang angka yang dramatis. Kita bicara tentang kerugian yang nyata dan pasti. Ya, kerugian yang nyata dan pasti. Dan sudah barang tentu untuk mendapatkan angka tersebut dibutuhkan bukti, dibutuhkan kompetensi yang memadai. Ya, polanya kurang lebih seperti itu. Saya katakan bahwasanya nggak apa-apa, ini adalah bagian penting. Justru di sini putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan kepastian hukum sekarang. Tinggal bagaimana kita menyikapi kepastian hukum tersebut dengan tetap memberikan ruang bagi semua lembaga yang tadi itu terlibat. Tinggal bagaimana kemudian menyikapinya, mensiasatinya, sehingga yang dilakukan ini tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kurang lebih seperti itu menurut saya.